Ya, saya terima. Ada dua grup, yang di grup kesehatan, di grup pendidikan kemarin. Saya bilang saya dalam kondisi posisi di tengah-tengah. Kalau kawan-kawan ini tidak kita usulkan di Agustus ini, berarti kawan-kawan itu tidak berpotensi memiliki NIP ke depan. Itu kan kasihan. Saya harus memperjuangkan kawan-kawan yang sudah mengabdi lama. Tapi juga klausulnya bahwa jika R2, R3, R4 itu diusulkan, silakan dibebankan pada APBD. Nah, APBD kita ini kurang lebih 300 untuk belanja. Kan sebagian besarnya untuk aparatur dan operasional. Jadi kalau untuk belanja modal hanya 300. Dan kalau 300 dipakai bayar lagi yang R2, R4, pakai totalnya 4.600. Saya hitung kalau kali 2,5 juta, 180 miliar. Berarti kita tinggal punya uang 120 lagi. Berarti kita nggak bisa bangun jalan. Berikut tadi video yang disampaikan oleh pejabat daerah yang menyatakan bahwa ketidaksanggupannya untuk membayar gaji P3K paruh waktu. R2, R3 masih diperkirakan banyak yang bakal menangis. Sedangkan usulan P3K paruh waktu tinggal 2 hari lagi. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui, tenggat usulan P3K paruh waktu ini tinggal 2 hari karena akan penutupan di tanggal 25. Honorer R2, R3 cemas berjamaah. Ini artinya memang tidak ada jaminan Bapak Ibu ya. Para honorer R2, R3 di sejumlah Pemda cemas berjamaah karena hingga hari ini belum ada tanda-tanda instansinya mengajukan usulan kebutuhan P3K paruh waktu. Diketahui tahapan pengusulan akan berakhir 25 Agustus 2025. Nah, hari ini hari Minggu, tapi tentu saja kalau yang mengusulkan pasti akan bekerja. Ketua Umum Aliansi R2, R3 Faisal Mahardika mengungkapkan kegelisahan honorer atau non-ASN karena belum adanya pergerakan pengajuan P3K paruh waktu ini. Contohnya di Provinsi Riau, belum ada instruksi untuk pemberkasan seperti SPTJM. Teman-teman R2, R3 di Riau galau karena Pemdanya tidak ada pergerakan. R2, R3 merupakan honorer database PKN peserta P3K tahun 2024, tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan tentunya ini akan terjadi di banyak daerah ya, bagi Bapak Ibu yang memang sampai sekarang belum ada informasi tentang apakah Pemdanya mengusulkan. Mereka ini seharusnya sudah diajukan Pemda untuk diangkat P3K paruh waktu sesuai dengan regulasi. Aneh sekali kalau Pemprov Riau belum mengajukan P3K paruh waktu. R2, R3-nya masih bekerja sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita perhitungkan secara gaji, tentunya rekan-rekan ini selama ini kan honorer itu terus diperpanjang setiap tahun dan ada gaji APBD-nya. Kenapa ketika harus diangkat menjadi paruh waktu yang gajinya sama dengan APBD, itu Pemda mengeluh tidak ada, ya. Seperti di sini disebutkan, selain itu gaji mereka juga dianggarkan dari APBD. Kata Faisal, tidak ada alasan Pemda tidak mengajukan karena masalah dana. Karena dia menyebutkan Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat sakti soal anggaran. Jadi seharusnya tidak ada masalah karena dengan anggaran yang ada bisa menggaji honorer setara gaji terakhir mereka. Dan seandainya tidak ada pengangkatan P3K ini, tentu rekan-rekan ini terus akan menjadi honorer ya, dan tentu akan terus dianggarkan gajinya. Artinya ini hanya pengalihan gaji honorer ke gaji P3K paruh waktu. Nah, selain sudah ditetapkan dalam Kemenpan RB 16, di sini disebutkan juga sudah dipastikan besaran gaji P3K paruh waktu dan juga menerima THR. Ini daerah mana ya? Mataram ya. Kemenpan RB menerbitkan surat edaran tentang P3K paruh waktu yang akan ditutup sampai tanggal 25. PKPSDM Kota Mataram, NTB sudah mengajukan usulan P3K paruh waktu ini. Jumlah honorer yang diajukan adalah 556, tidak banyak ya. Datanya sudah kami ajukan ke BKN dan sudah diverifikasi. Jumlah pegawai non-ASN yang diusulkan adalah 556, masih sangat sedikit jika melihat data 3.115 pegawai non-ASN yang harus diusulkan. Nah, jadi rekan-rekan yang di Mataram ini yang seharusnya ada 3.000, hanya 556 yang diusulkan. Ya, ini lagi-lagi tentu rekan-rekan R4 ketinggalan ya. Dimana di sini disebutkan untuk gaji mereka sama dengan gaji sebelumnya, yaitu 1,5 juta yang dialokasikan dari APBD. Topik mengakui dalam aturan pemberian gaji P3K paruh waktu memang disebutkan sesuai upah minimum regional. Itu jika pemerintah daerah mampu. Jika tidak, gaji P3K
sesuai dengan gaji yang diterima sekarang. Namun beliau menambahkan, P3K paruh waktu tetap akan mendapatkan tunjangan lain, salah satunya adalah tunjangan hari raya yang akan diberikan seperti P3K biasa. Nah, untuk THR ini sebenarnya saat rekan-rekan menjadi honorer juga ini diberikan ya untuk THR. Nah, sedangkan informasi terakhir ini Gubernur membantah kabar gaji honorer untuk R4 kurang dari 1 juta. Ini informasi yang Jumat kemarin ya, yaitu terjadi di Bengkulu. Kabar gembira bagi honorer non-ASN atau R4 di lingkungan Pemprov Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan honorer R4 di lingkungan Pemprov telah diusulkan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, mantap ya. Yang sebelumnya sudah dikeluhkan non-ASN-nya di Komisi 10 ya. Dia juga memastikan selama ini para honorer R4 di lingkup Pemprov Bengkulu mendapatkan gaji 1 juta per bulan. Di zaman kepemimpinan saya dan Pak Mian, yaitu Wakil Gubernur, honorer R4 ini diberikan 1 juta. Kalau ada cerita gaji kurang dari segitu, tidaklah benar. Ini merupakan pembelaan gubernur dari kasus yang kemarin sempat beredar, di mana R4 mengeluhkan gajinya dibayar kurang dari 1 juta. Ya pastinya sesuai dengan regulasi Kemenpan RB 16, rekan-rekan minimal dibayar sesuai dengan gaji honorer. Ya, semoga dalam jangka waktu 2 hari ini, rekan-rekan semua mendapatkan informasi pengusulan paruh waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.